Setelah kita belajar hidup bersama Kristus secara pribadi, pekan ini kita ditantang untuk membawa iman kita ke kamar, ke meja makan, kantor, dalam percakapan kita. Mengapa? Kekristenan yang sejati diuji dalam cara kita memperlakukan satu sama lain. Ayat intinya, Kolose 4 ayat 6 mengingatkan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ada pertanyaannya, bagaimana menjalani hidup bersama satu sama lain? Mari kita bedah panduan praktis dari Kolose 3 dan 4. Poin yang pertama, harmoni di dalam rumah, fokus di hari Minggu. Paulus memulai dari unit terkecil, suami istri. Istri diminta tunduk sebagai bentuk dukungan, dan suami diminta mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Ini adalah cerminan hubungan Kristus dan jemaat. Sebagai aplikasinya, dalam tradisi kita yang sangat menghormati nilai kekeluargaan, poin ini sangat krusial. Bagi para suami, mengasihi istri berarti bersedia mendengar, berkorban, bukan sekedar menjadi pengambil keputusan. Hidup bersama dalam pernikahan bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, melainkan siapa yang lebih dahulu melayani. Jadikan rumah tangga Anda sebagai branch office surga pertama di dunia. Poin yang kedua, masa depan dalam didikan, fokus di hari Senin. Anak-anak diminta taat kepada, tetapi orang tua juga diingatkan, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan patah semangatnya. Disiplin harus disertai dengan kasih agar tidak memicu pemberontakan. Dan sebagai aplikasinya, budaya kita sangat menekankan ketaatan anak kepada orang tua. Namun jemaat kita diingatkan agar tidak memaksakan ambisi pribadi kepada anak. Jangan membuat mereka tawar hati dengan ekspektasi yang tidak realistis. Didiklah mereka sesuai firman Tuhan dengan kelemah lembutan, sehingga mereka melihat Kristus melalui karakter Anda, bukan hanya sekedar melihat otoritas. Poin yang ketiga, integritas di tempat kerja, fokus di hari Selasa. Bagi Paulus tidak ada pemisahan antara kehidupan gereja dan pekerjaan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan adalah bos utama kita yang akan memberi upah sebagai aplikasi. Jemaat Makarios dikenal sebagai komunitas yang rajin bekerja berbisnis. Pelajaran ini menantang kita, apakah integritas kita tetap sama terlihat, baik kita pembisnis, karyawan, bekerja sebagai saksi Kristus. Jangan gunakan kebebasan kita sebagai selubung untuk kejahatan. Biarkan rekan bisnis saudara di Jakarta tahu bahwa orang-orang Makarios paling jujur, dapat diandalkan karena mereka bekerja untuk Tuhan. Poin yang keempat, doa dan hikmat dalam ucapan, fokus di pelajaran hari Rabu dan Kamis. Ini paling terakhir, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Berdoa dengan tekun dan gunakan ucapan yang ramah, penuh kasih, membangun, dan memberi rasa yang baik bagi pendengarnya. Sebagai aplikasi, dalam interaksi sosial kita, sangat mudah untuk terjebak dalam gosip atau kata-kata yang tajam. Bagi jemaat Makarios, hidup bersama satu sama lain berarti menjaga lidah. Sebelum berbicara, mengirim pesan ke grup, tanyakan apakah ini penuh kasih atau tidak. Gunakan setiap kesempatan untuk bersaksi. Doakan satu sama lain secara spesifik, karena doa adalah perekat terkuat yang menyatukan hati kita di tengah perbedaan. Sebagai kesimpulan, dalam menjalani hidup bersama satu sama lain berarti saling mengasihi dalam pernikahan, mendidik dengan kasih, bekerja dengan integritas, dan berbicara dengan hikmat. Kehadiran kita di jemaat harus menjadi berkat bagi satu sama lain. Mari kita praktekkan ucapan yang ramah sepanjang pekan ini. Kepada siapa Anda akan mengucapkan kata-kata penyemangat hari ini? Mari kita mulai sekarang. Jangan lupa bagikan video ini untuk boleh menjadi berkat bagi keluarga saudara, sahabat saudara. Tuhan Yesus memberkati.